menjelaskan mengenai beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum konservasi acara ikan karang. Nah, yang pertama yaitu merupakan alat dasar berupa fins, masker, dan juga snorkel. Nah, untuk pada praktikum ini kita menggunakan alat penggantinya yaitu untuk maskernya saya menggunakan alat berupa kacamata las seperti ini. Nah, untuk snorkel dan juga finsnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan snorkel dan juga ini adalah fins. Nah, ketiga alat ini digunakan bersamaan pada saat melakukan pengambilan data ikan karang di laut. Nah, alat yang kedua yaitu berupa GPS yang digunakan untuk pencatatan koordinat pada lokasi pengamatan seperti ini. Nah, ini merupakan GPS yang digunakan untuk pencatatan letak geografis pada lokasi pengamatan. Nah, yang ketiga yaitu berupa rollmeter berukuran 50 meter. Nah, untuk pengambilan data pada simulasi ini saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa meteran jahit seperti ini. Nah, alat ini digunakan sebagai pengganti rollmeter pada praktikum kali ini. Nah, rollmeter ini digunakan sebagai translate garis dalam melakukan pengamatan ikan karang. Nah, untuk yang keempat yaitu berupa underwater kamera yang berguna untuk dokumentasi hasil ikan yang sudah diidentifikasi pada perairan. Nah, untuk kameranya saya menggunakan pengganti yaitu berupa kamera HP seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu berupa underwater paper yang digunakan untuk mencatat data ikan karang yang diperoleh. Dalam hal ini saya menggunakan kertas yang sudah dilaminating seperti ini. Nah, kertas ini sebagai pengganti underwater paper yang digunakan untuk mencatat data hasil ikan karang. Nah, selanjutnya yaitu berupa pensil seperti ini. Nah, pensil ini berguna juga untuk sebagai media dalam pencatatan hasil pengamatan yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada clipboard seperti ini. Nah, clipboard ini berguna sebagai alas dalam melakukan pencatatan data pengamatan ikan karang. Dan selanjutnya ada botol yang kita asumsikan berukuran 330 ml. Nah, botol ini berguna untuk pengambilan data sampel air pada lokasi pengamatan. Selanjutnya ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air di lokasi pengamatan. Dalam hal ini saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa lem tembak seperti ini. Nah, selanjutnya ada refraktometer yang digunakan untuk mengukur salinitas air laut. Dalam praktikum simulasi ini saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa titik kering. Nah, selanjutnya yaitu pH meter. pH meter ini digunakan untuk mengukur pH air pada lokasi pengamatan. Dalam praktikum simulasi ini saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa wadah obat seperti ini. Nah, untuk alat yang terakhir yaitu berupa lembar identifikasi jenis ikan karang. Dalam hal ini saya menggunakan penggantinya yaitu lembar identifikasi lamun seperti ini. Nah, lembar ini berguna untuk membantu dalam pengamatan jenis ikan karang yang kita amati dalam perairan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada praktikum konservasi acara ikan karang. Yang metode yang digunakan yaitu metode UVC atau underwater visual sensor. Dimana dalam hal ini kita menggunakan transect berukuran 50 meter yaitu dengan jarak pandang 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan. Nah, dalam hal ini untuk peletakan transectnya itu harus sejajar dengan garis pantai ya teman-teman, jangan lupa. Nah, untuk simulasi bagaimana cara kita menggelar transectnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, setelah kita menggelar transect, kemudian kita melihat atau jarak pandang kita sama transect itu 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan. Kemudian dalam hal ini, setelah kita melakukan jarak pandang, kita amati jenis ikan apa saja yang ada pada sekitar transect tersebut sesuai dengan jarak pandang yang sudah ditentukan. Misalkan ada cetolon dan lain-lain. Kemudian dalam hal ini, jenis ikan karang tersebut dicatat pada kertas underwater dan juga didokumentasikan dengan menggunakan kamera underwater yang sudah kita bawa.
Oke teman-teman, sebagai tambahan informasi perlu diingat juga dalam melakukan praktikum acara konservasi ikan karang ini kita tidak menggunakan plow ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan transit digelar sepanjang 50 meter, kemudian kita menentukan jarak pandangnya 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan. Kemudian kita catat hasil ikan karang apa saja yang sudah kita dapatkan pada kertas underwater. Kemudian kita dokumentasikan. Oke teman-teman, seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, untuk simulasi bagaimana cara kita melakukan praktikum acara konservasi ikan karang ini adalah sebagai berikut. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pada praktikum konservasi acara ikan karang. Yang pertama-tama, kita harus menyiapkan atau menentukan garis transit terlebih dahulu di tempat mana akan kita membuat transit tersebut. Ini merupakan meteran jahit yang digunakan sebagai transit ukuran 50 meter yang digunakan untuk pengamatan ikan karang. Ya, kita gelar dulu transiknya. Oke teman-teman, ini ada transit yang sudah kita letakkan pada daerah pengamatan ikan karang. Untuk peletakan transiknya ini kita harus sesuai dengan garis pantai ya teman-teman. Dan setelah kita meletakkan transit ini, kemudian selanjutnya kita melakukan pengamatan ikan karang. Oke teman-teman, dalam kita melakukan peletakan transit, jangan lupa juga kita harus sejajar dengan garis pantai. Nah, ini diumpamakan merupakan garis pantai ya teman-teman, dan ini merupakan area transit yang sudah kita letakkan dengan sejajar pada garis pantai. Pengamatan ini dilakukan pada 2,5 meter ke kiri dan juga 2,5 meter ke kanan pada transitnya. Kemudian kita melakukan pengamatan ikan sepanjang garis transit ini. Maka teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengamatan pada daerah pengamatan untuk menentukan ikan karang apa saja yang akan kita dapatkan. Nah, ini merupakan pedoman atau beridentifikasi ikan karang yang saya menggunakan penggantinya yaitu berupa identifikasi rumput laut. Ini merupakan papan yang digunakan untuk mencatat hasil yang didapatkan. Nah, sekarang kita akan mencatat hasil apa saja yang didapatkan ya teman-teman. Nah, untuk pengamatan ikan karang ini jangan lupa juga untuk jarak pandangnya itu 2,5 meter ke kiri dan juga 2,5 meter ke kanan teman-teman. Ini dilakukan pengamatan sepanjang 50 meter. Nah, di sini bisa kita lihat ikan karang apa saja yang sudah kita dapatkan. Misalkan yang pertama itu ada ikan mayor. Saya mendapatkan di sini yaitu Ammogonidae berjumlah 2. Misalkan ini ya teman-teman. Dan kemudian yang kedua yaitu Poma centridae berjumlah 1 seperti ini. Nah, kemudian ada Poma sampidae ada 4. Kemudian ada Haemulidae berjumlah 3. Kemudian untuk Lutjenidae berjumlah 1. Dan juga untuk Serenidae berjumlah 11. Ini merupakan ikan target ya teman-teman untuk 3 kelompok tersebut. Nah, selanjutnya untuk kelompok ikan indikator yaitu Chaetodontidae berjumlah 32, sehingga total ikan yang didapatkan yaitu 54. Oke teman-teman, setelah kita mencatat hasil ikan apa saja yang sudah didapatkan, jangan lupa juga untuk mendokumentasikan hasil yang didapatkan. Nah, ini merupakan kamera underwater yang digunakan untuk mendokumentasikan ikan karang. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat pada sebagai berikut ini. Oke teman-teman, saat kita melakukan pengamatan ikan karang dalam air, jangan lupa juga untuk menggunakan dasar yaitu seperti masker, fins maupun snorkel. Nah, untuk maskernya saya menggunakan penggantinya yaitu berupa kacamata las seperti ini. Untuk yang kedua yaitu berupa snorkel, dapat dilihat seperti ini. Untuk fins juga seperti ini teman-teman. Nah, ketiga alat ini merupakan set alat yang digunakan untuk menunjang pengamatan pada area pengamatan di dalam air. Nah, setelah kita melakukan pengamatan ikan karang dalam air, tentunya kita menentukan parameter lingkungan yang sudah atau akan kita ambil seperti itu. Yang pertama yaitu merupakan suhu udara. Suhu udara ini kita ukur dengan menggunakan termometer. Dalam hal ini saya menggunakan lem tembak. Nah, untuk suhu udara ini kita diamkan di atas air selama kurang lebih 3 menit hingga menunjukkan angka konstan, kemudian dicatat. Nah, selanjutnya ada suhu air. Nah, suhu air ini juga kita celupkan pada air selama 3 menit. Selanjutnya kita melakukan pengamatan hingga menunjukkan angka konstan, kemudian dicatat. Nah, jangan lupa juga kita harus menentukan posisi geografis serta lokasi pengamatan menggunakan GPS. Dalam hal ini saya menggunakan mouse sebagai penggantinya seperti ini. Kita set alat ini teman-teman. Kemudian kita catat ataupun kita dokumentasikan hasil yang didapatkan pada koordinatnya.
Nah, untuk yang terakhir yaitu kita mengambil sampel air yang digunakan untuk pengamatan salinitas dan juga pH. Nah, teman-teman, ini merupakan sampel air yang sudah kita dapatkan pada lokasi pengamatan untuk dilakukan pengamatan salinitas dan juga pH di laboratorium. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ikan apa saja yang sudah saya dapatkan pada praktikum simulasi acara ikan karang ini. Nah, untuk hasil didapatkan, saya mendapatkan 3 jenis kelompok ikan. Yang pertama yaitu berupa ikan mayor dengan famili Apogonidae berjumlah 2. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya ada Poma centridae, saya mendapatkan 1 sebagai berikut. Selanjutnya ada Poma santidae, saya mendapatkan 4 ikan. Nah, untuk kelompok yang kedua yaitu berupa ikan target, saya mendapatkan 3 famili. Yang pertama yaitu Haemulidae, saya mendapatkan 3 ikan seperti ini. Selanjutnya ada Lugenidae, saya mendapatkan 1 ikan seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu Serranidae, saya mendapatkan 11 ikan sebagai berikut gambarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir di kelompok ikan indikator, saya mendapatkan 1 famili yaitu Chaetodontidae, di mana saya mendapatkan 32 jenis ikan tersebut. Gambarnya sebagai berikut. Sehingga total keseluruhan ikan yang saya dapatkan pada praktikum simulasi ini yaitu berjumlah 54 ikan. Oke teman-teman, jadi setelah kita membahas hasil apa saja yang sudah kita peroleh, yaitu meliputi ada 3 jenis ikan kelompok. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ikan-ikan tersebut. Nah, untuk ikan target sendiri, ikan target itu apa sih? Ikan target ini merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis sehingga menjadi sasaran tangkapan nelayan. Itu sebagai ikan konsumsi, umumnya memiliki ukuran tubuh yang besar. Nah, contoh ikan ini yaitu berupa jenis ikan Serranidae atau ikan kerapu. Selanjutnya ada ikan indikator. Ikan indikator ini merupakan ikan yang digunakan sebagai indikator kesehatan terumbu karang. Contohnya yaitu ikan kepe-kepe atau Chaetodontidae. Nah, yang terakhir yaitu berupa ikan mayor. Apa sih ikan mayor itu? Ikan mayor merupakan kelompok ikan karang yang dimanfaatkan sebagai ikan hias. Dalam hal ini, ikan tersebut berperan sebagai rantai makanan. Nah, contohnya ada Poma centridae, Poma santidae, maupun Acanthuridae, dan lain-lain. Oke teman-teman, pada praktikum konservasi acara ikan karang ini, ada analisis data yang harus kita lakukan. Nah, analisis data ini kita lakukan atau kita olah setelah kita mendapatkan beberapa data yang sudah kita ambil. Nah, untuk yang pertama ada indeks keanekaragaman ikan atau diversitas, di mana dapat dilihat pada rumus berikut. Ini diperoleh dengan minus dari jumlah NI per N dikali ln NI per N, di mana untuk simbol keanekaragaman ini yaitu H aksen. Nah, yang kedua yaitu ada indeks kelimpahan atau densitas atau X simbolnya, di mana dalam hal ini diperoleh dengan jumlah dari NI atau jumlah individu per famili dibagi dengan A atau luas bidang transek dalam satuan meter persegi. Nah, selanjutnya ada indeks dominansi yaitu dengan simbol D, dicari dengan jumlah dari NI atau jumlah individu per famili dibagi dengan N atau jumlah individu keseluruhan, dikuadratkan. Oke teman-teman, sesuai dengan praktikum yang sudah kita lakukan tadi, saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis data atau parameter lingkungan yang sudah kita ambil. Nah, yang pertama yaitu ada pH, di mana pH air ini diukur dengan menggunakan pH meter, di mana saya dalam hal ini menggunakan alat penggantinya yaitu berupa wadah obat. Nah, untuk pH ini cara pengukurannya yaitu kita celupkan pH meter ini pada air atau sampel air yang sudah kita peroleh, kemudian diamkan selama beberapa saat hingga menunjukkan angka konstan. Selanjutnya baru kita catat hasil yang didapatkan. Nah, sebelum menggunakan lagi, alangkah lebih baiknya jika
membersihkan termometer pada ujungnya ini dengan tisu agar tidak mempengaruhi hasil selanjutnya. Yang kedua yaitu berupa salinitas, di mana salinitas ini diukur dengan menggunakan refraktometer. Dalam praktikum ini saya menggunakan alat penggantinya yaitu berupa tip X kering seperti ini. Nah, cara pengukurannya yaitu kita teteskan berapa tetes sampel air yang sudah kita ambil pada refraktometer, kemudian kita amati pada lubang yang ada pada alat. Nah, selanjutnya kita lihat jarum yang ditunjukkan, kemudian kita catat hasil yang didapatkan, misalkan 30 ppt atau 28 ppt. Selanjutnya yaitu berupa suhu air maupun suhu udara. Nah, parameter lingkungan ini diukur dengan menggunakan termometer. Dalam hal ini saya menggunakan penggantinya yaitu berupa lem tembak. Nah, untuk pengukurannya sendiri, untuk termometer kita diamkan pada air maupun pada udara selama kurang lebih 3 menit atau 5 menit hingga menunjukkan angka konstan. Kemudian baru kita tulis hasil yang didapatkan, misalkan 28 derajat ataupun 27 derajat Celcius, sesuai dengan pengamatan yang sudah kita lakukan. Teman-teman, pada parameter lingkungan berupa salinitas dan juga pH ini diukur di laboratorium sesudah kita melakukan pengambilan sampel air pada lokasi pengamatan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari praktikum konservasi acara ikan karang. Kalau bila mohon maaf, sekian, terima kasih.